One Piece sudah menghadirkan banyak sekali karakter yang muncul dalam ceritanya. Hal ini dikarenakan One Piece memiliki cerita yang sangat panjang. Walaupun ceritanya berfokus pada perjalanan Monkey D. Luffy dan semua krunya, namun banyak karakter lain yang berhasil menarik perhatian para fans. Bahkan karakter-karakter ini memiliki popularitas yang sangat besar. Tetapi ada beberapa karakter yang sudah jarang dimunculkan lagi dalam ceritanya. Mereka diceritakan kalah dan banyak yang dispekulasikan sudah mati. Para fans sendiri sedang menunggu kembalinya mereka ke dalam alur cerita utama, dan fans juga meyakini jika mereka akan muncul kembali. Kali ini Anime Multiverse akan membahas semua karakter yang paling ditunggu kembali aksinya dalam cerita One Piece. Yang pertama ada Trafalgar di Waterloo. Law merupakan bajak laut yang beraliansi dengan topi jerami cukup lama. Dia memiliki peran besar ketika Perang Besar Onigashima. Kemudian setelah Arcuano, Law memiliki bounty setara dengan Yonko. Dia sudah dianggap sebagai ancaman yang sangat besar. Selain karena kekuatan yang dia miliki, Law adalah salah satu karakter yang sangat pintar. Dia selalu membuat rencana sebelum bertindak. Selain itu, Law juga adalah bajak laut dengan karir yang cukup bagus. Dia dianggap sebagai supernova, Worst Generation, dan pernah menduduki posisi sebagai Shichibukai. Tetapi setelah aliansinya dengan Luffy berakhir, nasib Law tak begitu bagus. Dia dicegat oleh Yonko Kurohige di Pulau Winner. Pada saat itu, pertarungan di antara keduanya terjadi. Namun, karena kekuatan Law tak bisa menyeimbangi Kurohige, Law dan seluruh kelompoknya berhasil dikalahkan. Tetapi, Law berhasil diselamatkan oleh Beppo, dan hingga sekarang nasibnya belum diketahui dan belum dimunculkan lagi dalam ceritanya. Kembalinya Law dalam alur cerita utama tentu saja sangat ditunggu oleh semua fans. Kemudian yang kedua, Monkey D. Garp. Angkatan laut terkuat sepanjang masa ini, merupakan salah satu petarung terkuat dalam ceritanya. Rekam jejak Garp di lautan begitu disegani. Di masa prime-nya, Garp merupakan rival dari Roger. Dia juga mampu mengimbangi kekuatan Rocks di Sebek. Seperti yang sudah kita lihat di flashback God Valley, Garp benar-benar seorang monster. Di usia tuanya, Garp beraksi kembali. Dia menyerang Hachinosu untuk menyelamatkan Koby. Pada saat itu, Garp harus menghadapi beberapa Ten Titanic Captain, termasuk dengan Kuzan, salah satu mantan muridnya. Garp benar-benar menggila. Dia mampu menghajar semua orang yang melawannya. Namun, di akhir pertarungan, Garp berhasil dijatuhkan, dan sekarang dia ditahan oleh Yonko Kurohige di Hachinosu. Banyak fans yang berspekulasi jika Garp akan mati, namun banyak fans juga yang meyakini jika Garp akan terbebas dari Hachinosu dan ikut dalam perang puncak nanti. Kemudian yang ketiga, God Enel. Enel merupakan musuh utama yang harus Luffy hadapi di arc Skypiea. Dia merupakan musuh yang sangat kuat. Hal ini dikarenakan Enel memiliki kekuatan Goro Goronomi, buah iblis yang memiliki efek destruktif yang sangat besar. Selain itu, Enel juga menguasai Kenbun Haki. Dengan semua kekuatan yang Enel miliki, dia hampir tidak bisa dikalahkan. Namun, Enel berhasil dikalahkan oleh Luffy, manusia karet yang menjadi satu-satunya orang yang tak bisa diserang oleh listrik. Setelah kekalahannya dari Luffy, Enel terus melanjutkan keinginannya. Dia pergi ke bulan menggunakan Maxim. Sekarang, Enel benar-benar tinggal di sana. Bahkan, dia langsung memiliki bawahan, yaitu Automata, penghuni dari bulan. Walaupun Oda Sensei sendiri mengatakan jika Enel tak akan turun ke Blue Sea,
Namun, jika Oda berubah pikiran, tentu saja kehadiran Enel sangat dinantikan. Kemudian yang keempat, Don Quixote do Flamingo. Salah satu musuh terkuat yang pernah Luffy hadapi ini merupakan karakter yang memiliki popularitas yang cukup besar. Dovi sudah diperkenalkan sejak sebelum time skip. Kemudian ketika ceritanya memasuki arc Dressrosa, Dovi menjadi musuh utama yang harus Luffy hadapi. Don Quixote do Flamingo merupakan karakter yang didesain sebagai penjahat yang sempurna. Karismanya sebagai villain sangat melekat pada karakternya. Dovi berhasil dikalahkan oleh Luffy di arc Dressrosa, namun eksistensinya tetap dipertahankan oleh Oda Sensei. Sekarang Dovi dikurung di penjara Impel Down, namun di beberapa momen dia masih sering diperlihatkan. Banyak yang berspekulasi jika Dovi akan keluar dari Impel Down dan dia akan memiliki peran di perang puncak nanti. Jika saja hal ini benar terjadi, kembalinya Dovi dalam cerita akan membuat fans merasa senang. Yang kelima, Charlotte Katakuri. Katakuri merupakan anak terkuat dari Big Mom. Dia tak pernah diceritakan kalah sebelum bertarung dengan Luffy. Katakuri adalah orang yang sangat menguasai haki. Dia juga mampu membangkitkan buah iblisnya. Katakuri diperkenalkan sebagai karakter yang sangat berkarisma. Dia juga adalah sosok yang sangat berwibawa. Apalagi ketika pertarungannya dengan Luffy berlangsung, Katakuri berhasil mencuri perhatian para fans dengan apa yang sudah dia tunjukkan dalam cerita. Kemudian, setelah dia berhasil dikalahkan oleh Luffy, Katakuri sudah tidak dimunculkan lagi dalam cerita. Dia juga tidak ikut dengan Big Mom ke Wano. Selain itu, ketika Kuzan dan Van Augur menculik Puding, Katakuri juga tidak dimunculkan. Namun, baru-baru ini dia diperlihatkan ketika mendengarkan siaran Vegapunk. Hal ini menunjukkan jika Katakuri akan beraksi kembali. Kita tunggu saja apakah Katakuri akan memiliki peran besar di perang puncak nanti. Yang keenam, Kid dan juga Killer. Kid dan Killer merupakan bajak laut yang termasuk ke dalam Supernova dan juga Wars Generation. Mereka adalah duo kapten dan wakil kapten yang sangat kuat. Kedekatan mereka juga terlihat lebih akrab dibandingkan kedekatan Luffy dan Zoro. Hal ini dikarenakan keduanya adalah teman sejak mereka masih kecil. Kid dan Killer juga memiliki peran besar di perang Onigashima. Mereka ikut bertarung melawan aliansi Kaido dan Big Mom. Killer berhasil mengalahkan Hawkins, sementara itu Kid berhasil mengalahkan Big Mom. Namun, setelah arc Wano selesai, nasib mereka sudah tidak diketahui lagi. Hal ini dikarenakan Kid yang menantang Shanks di Elbap. Awalnya, dia ingin membalas dendam kepada Shanks. Namun, karena kekuatannya belum setara dengan Shanks, Kid dan seluruh anggotanya, termasuk Killer, berhasil ditenggelamkan. Banyak yang berspekulasi jika mereka mati, namun ada juga yang meyakini jika mereka berhasil selamat. Jika memang Kid dan Killer belum mati, kemungkinan keduanya akan muncul kembali di perang puncak nanti. Kita tunggu saja. Kemudian yang ketujuh, King the Wildfire. Salah satu all-star bajak laut Beast sekaligus orang kepercayaan dari Kaido ini merupakan satu-satunya ras Lunarian yang tersisa. King adalah karakter yang cukup kuat. Dia merupakan pendekar pedang sekaligus pemakan buah iblis Ancient Zoan, Tori Torinomi, model Pteranodon. Aksinya di perang Onigashima mampu mencuri perhatian dari para fans. Apalagi dia adalah orang yang sangat menunggu kembalinya Joy Boy.
Di perang Onigashima, King berhadapan dengan Zoro. Pada saat itu, King mengeluarkan seluruh kemampuannya. Pertarungannya dengan Zoro menjadi salah satu episode anime dengan rating tertinggi di berbagai platform. Namun, dalam pertarungan ini, King berhasil dikalahkan. Dan setelah perang selesai, King diketahui masih hidup, tetapi dia diburu oleh Aramaki. Dan sepertinya, King berhasil menyelamatkan diri. Jika memang sekarang dia masih hidup, kehadiran King sangat ditunggu. Apalagi reinkarnasi dari Joy Boy sudah muncul. Kemudian yang ke-8, ada Marco. Marco the Phoenix merupakan mantan wakil kapten dari bajak laut Shirohige. Kemudian, setelah perang besar Marineford, Marco menjadi kapten dari kelompok tersebut. Namun, posisi ini tak lama dipegang olehnya karena misi balas dendam kepada bajak laut Kurohige sepenuhnya gagal. Setelah itu, Marco lama tak dimunculkan dalam ceritanya dan dia muncul kembali di Arc Wano. Marco diketahui tinggal di Pulau Sphinx, pulau yang menjadi kampung halaman dari Shirohige. Pada saat Nekomamushi menemuinya, Marco tinggal di Pulau Sphinx sebagai dokter dan pelindung pulau tersebut. Kemudian, ketika dia ikut bertarung di perang Onigashima, Marco memiliki peran yang cukup besar. Dia berhasil menjatuhkan kapal armada Big Mom. Kemudian, dia juga mampu menahan King dan juga Queen. Kemudian, setelah peperangan selesai, Marco memutuskan kembali ke Pulau Sphinx. Namun, banyak fans yang meyakini jika dia akan dimunculkan kembali dalam ceritanya, tepatnya pada saat perang puncak terjadi, dan dia akan menjadi bala bantuan untuk Sun God Nika. Dan yang terakhir ada Emmet. Emmet merupakan robot kuno sekaligus sahabat dari Joy Boy. Dia sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Emmet pertama kali dimunculkan ketika ceritanya sampai ke Arc Egghead. Pada saat itu, Vegapunk menjelaskan jika Emmet pernah menyerang Marijoa 200 tahun yang lalu. Namun, karena sumber energinya habis, dia berusaha dimusnahkan. Tetapi, Vegapunk menyembunyikan Emmet di Egghead. Dan sejak saat itu, Vegapunk tak bisa menemukan sumber dayanya. Kemudian, ketika pertarungan di Arc Egghead sampai di puncaknya, Emmet kembali bangkit setelah Luffy mengaktifkan Gear 5. Emmet ikut bertarung melawan para Gorosei. Dia memukul Topman Warkuri. Kemudian, hal yang mengejutkan pun terjadi ketika Emmet mengingat masa lalunya. Pada saat itu, dia mengingat Joy Boy. Dan dalam ingatan Emmet inilah kita semua mengetahui siluet asli dari sosok Joy Boy. Kemudian, tak hanya sampai di situ, Emmet kembali membuat kejutan. Dia melepaskan gelombang haki yang sangat besar. Haki tersebut merupakan haki yang dimiliki Joy Boy. Gelombang haki ini membuat para Gorosei kembali ke Marijoa dan bahkan membuat Imu berkeringat ketakutan. Dan setelah itu, Emmet tenggelam ke dasar lautan. Namun, banyak fans yang masih berharap jika Oda Sensei menghadirkan Emmet lagi dalam ceritanya. Entah dia bisa bangkit kembali atau dimunculkan dalam sebuah flashback. Nah, itulah 9 karakter yang sangat ditunggu kembali aksinya dalam cerita One Piece. Karakter-karakter ini merupakan karakter yang sudah diceritakan kalah, namun eksistensi mereka tetap dipertahankan oleh Oda Sensei. Hal ini dikarenakan mereka memiliki popularitas yang sangat besar dan mampu mencuri perhatian dari para fans. Cerita One Piece sudah memasuki final saganya, namun akhir dari ceritanya masih begitu panjang. Kemungkinan besar karakter-karakter yang sudah Mimin jelaskan tadi bisa dimunculkan lagi dalam ceritanya. By the way, terima kasih untuk kalian yang sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan juga subscribe. Sampai berjumpa di video selanjutnya.